Hello, everyone. So, today I would like to make an English lesson video, bisa dibilang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah notice sebelumnya ada video mengenai kayak gue mau bikin video untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Nah ini tapi based on my experience ya, karena memang ya intinya gue pengen sharing aja, tapi memang mungkin videonya itu udah 1 bulan yang lalu, sekarang baru diterusin lagi nih guys, sorry banget. Tapi insyaallah gue komit mau bikin videonya at least 1 minggu sekali ya, biar kalian tahu semuanya. Oke, jadi without further ado, intinya gue langsung mau ke materi atau ke materi lah. Ini bukan belajar kayak formal sih guys, cuman intinya gue mau sharing mengenai belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, ketika teman-teman semuanya lagi belajar bahasa Inggris dari nol, kan mungkin kalian berpikir grammar itu susah ya dan sebagainya. Jangan mikirin itu dulu guys. Nah, di sini aku mau share mengenai part of speech ya. Part of speech di sini lebih kepada fungsi kata dalam kalimat. Basically sama kayak di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu ya memang versinya bahasa Indonesia. Ketika kalian belajar bahasa Inggris, otomatis kalian juga harus tahu part of speech-nya bahasa Inggris ya. Nah, part of speech itu yang pertama ada noun. Noun kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti kata benda. Kalian pasti tahu ya noun. Misalnya ini apa sih namanya, pen gitu kan. Terus abis itu uh, notebook, terus apalagi di sini di meja gue ada phone, terus ada calculator dan sebagainya, kelas gitu kan, itu juga bisa, intinya benda. Nah selanjutnya selain ada noun, ada juga pronoun. Pronoun itu lebih kepada kata gantinya noun. Jadi ketika kita lagi ngobrol sama teman kita atau mungkin kita nulis dalam bahasa Inggris, untuk mengurangi yang namanya pengulangan kata, makanya di situ ada yang namanya pronoun. Nah, contohnya misalnya lu ngomong gini, Harry itu ganteng gitu ya. Dia udah punya anak. Terus istri Harry juga cantik misalnya. Jadi lu bisa bilang kayak Harry is handsome. She has a daughter. Terus abis itu his wife is beautiful also. Contohnya kayak gitu. Jadi intinya nggak ngomong Harry kayak gitu. Itu pronoun. Nah selanjutnya ada juga adjective. Adjective itu lebih kepada kata sifat. Nah kata sifat di sini yang mana menjelaskan, emphasize yang namanya noun sama pronoun tadi. Tadi kan Harry is handsome. Jadi handsome-nya itu refer ke Harry gitu. Beautifulnya itu refer ke wife. Nah, contohnya seperti itu. Nah, 3. Selanjutnya di sini ada juga verb. Verb paling gampang ngomong ya. Apa sih namanya? Kata kerja. Aku lagi ngomong, kalian lagi ngedengerin, lagi nonton. Nah, itu. Jadi watch, listen, hear dan sebagainya itu verb. Ada juga selanjutnya adverb. Adverb itu sama lebih ke modifier atau emphasize si verb atau adverb itu sendiri, atau bisa juga ke si adjective juga ya. Contohnya misalnya tadi kan misalnya gini, Harry sings beautifully. Jadi di sini itu ketika memang teman-teman semuanya bilang beautifully ini refernya bukan ke Harry atau ke si nounnya itu, tapi sekarang refernya udah ke singnya, jadi menyanyi dengan indahnya ya itu. Nah selanjutnya itu ada yang namanya preposition. Kalau preposition itu lebih ke kata depan ya, jadi kayak on, in, above gitu. Nah terus ada juga conjunction. Kalau conjunction itu lebih kepada kata hubung, dan gitu kalau di bahasa Indonesia. Contohnya kalau di bahasa Inggris itu berarti and, or, yet dan sebagainya. Nah, terus ada juga interjection. Nah, kalau interjection di sini lebih kepada mungkin bisa dibilang kayak semacam kata seru kali ya. Jadi kayak how you express yourself gitu, guys. Jadi intinya misalnya wow, amazing, OMG dan sebagainya. Nah, itu interjection ya. Nah, itu guys, ada 8 namanya part of speech. Buat teman-teman semua yang memang mau belajar bahasa Inggris. Nah, tapi kenapa aku nggak langsung jelasin satu persatu? Karena memang aku tuh nggak mau
langsung brek gitu loh, nggak. Itu bakalan takutnya memang malah kalian bosen dan nggak ngedengerin lagi nih video gue. Makanya kenapa aku ngomongin part of speech dulu dan itu nggak langsung dijelasin detail, karena di sini basically aku mau ngajakin teman-teman semuanya untuk mulai nge-build atau apa ya, intinya mulai build vocabulary building kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia apa ya, ya intinya memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. Karena gini, ketika kalian pronunciasinya bagus, grammarnya bagus, tapi cara apa namanya, tapi kosakatanya cuman itu aja, ya sama aja bohong, ya nggak sih guys. Makanya di sini buat teman-teman semuanya, kosakata itu paling penting. Semuanya penting memang, tapi awal ketika memang kita belajar jangan terlalu mikirin grammar yang pusing-pusing, karena itu bikin pusing lo doang. Nanti juga ngalir sendiri ketika memang kalian sudah sering belajar, sering kayak practice juga kayak gitu. Jadi at least sehari 10 guys, 10 kosakata. Ya udah nggak usah 10 deh, 5 aja. Dan kalian harus push diri kalian untuk ngehafalin sesuatu yang memang kalian nggak suka, mulai dari sesuatu di sekeliling kalian atau di pekerjaan kalian atau di sekolahan kalian guys. Jadi kayak contohnya gue sales, jadi berarti ya berhubungan sama sales, berarti kalkulator kan sales nih, hitung-hitungan ya, calculator. Terus mungkin account, terus apa sih lagi, misalnya dapat duit dari customer, itu bahasanya kan receipt-nya itu bahasanya remittance. Itu kan sesuatu yang gue baru tahu ketika memang gue terjun di sales. Mungkin kalian ada suka game, ada suka apa lagi tuh, pokoknya banyak macam-macam, terserah kalian. Dari hal hobi pun juga nggak masalah. Jadi dari situ nanti sedikit lama-lama menjadi bukit, katanya kan gitu guys ya. Nah itu, jadi tapi sambil belajar kosakata, di sini kalian nanti juga tahu nih fungsi dari kata tersebut. Misalnya tadi remittance, kalau di sales ya gue contohin ya, atau di finance juga mungkin bahasanya remittance, bukti transfer. Nah itu, oh itu remittance, oh itu remittance bukti transfer, bukti berarti apa dong? Oh itu jatuhnya ke noun gitu kan. Jadi kalian selain ngehafal katanya, kalian juga tahu nih oh ini masuk ke klasifikasi ke mana ya gitu. Jadi selain itu nanti kalian hafal, kalian juga tahu cara menggunakannya dengan benar kayak gitu ya. Jadi sekarang itu dulu yang aku mau sharing. Ayo dari sekarang kita mulai build vocabulary, tambah kosakata teman-teman semuanya. Next video gue bakal bikin penjelasan tentang part of speech satu-satu untuk detailnya. Seperti itu. Thank you for sharing. Kok thank you for sharing sih guys? Thank you for listening this video. Terus juga pokoknya intinya ada sesuatu yang memang kalian mau tanya atau kritik dan saran, boleh langsung aja di kolom komentar. Oke, thank you. See you on the next video. Bye.